Elshinta News and Talk. Pergerakan indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia sepanjang Mei 2026 mencatatkan menjadi salah satu periode terberat bagi pasar saham Indonesia dalam kurun waktu terakhir. Pelemahan rupiah, derasnya arus dana keluar asing, rebalancing index dari MSCI dan juga FTSI, hingga kekhawatiran terhadap kondisi fiskal nasional membuat IHSG sempat tertekan pada level 6.100-an. Meski demikian, memasuki Juni 2026 mulai muncul harapan terjadi technical rebound. Sejumlah pelaku pasar menilai tekanan jual mulai mereda, sementara peluang kembalinya aliran dana asing, stabilisasi rupiah, kebijakan Bank Indonesia hingga perkembangan situasi geopolitik global akan menjadi faktor penting untuk menentukan arah IHSG ke depannya. Namun bagaimana melihat arah IHSG dan juga fundamental ekonomi Indonesia termasuk pengaruhnya terhadap rupiah dan juga bursa saham? Kami akan ajak Anda untuk bisa mengulas lebih dalam bersama dengan analis pasar modal dan keuangan dari DuPoint Indonesia, Lukman Hakim. Elshinta News and Talk. Mas Lukman, selamat pagi. Agak berbeda nih pagi hari ini setelah kemarin Mei full merah. Pagi ini hari pertama bulan Juni 2026 dibuka menguat, bahkan sekarang menguatnya sudah tadi sempat menyentuh angka 2%, sekarang 1,4 sekian persen. Ada apa dengan IHSG? Apakah betul ada sinyalemen technical rebound terjadi pada Juni ini? Ya, selamat pagi. Saya kira apa yang terjadi pagi ini memang menunjukkan upaya rebound dari market. Setelah selama sepekan lebih ini kita mengalami tekanan terus, bahkan sempat mencapai level terendahnya di 6.115 pada tanggal 22 Mei kemarin. Kenaikan kembali saat ini saya kira memang cukup wajar, namun demikian perlu diwaspadai bahwa tren penurunan indeks ini masih belum sepenuhnya berakhir, ya. Karena mengingat sejumlah faktor yang kemarin memberikan tekanan terhadap IHSG ini lebih banyak ditopang oleh faktor eksternal, khususnya fluktuasi dolar Amerika Serikat, kemudian arus modal asing, di mana saat ini tentu saja di sesi pagi ini kemungkinan mereka untuk merespon dolar, respon pasar asing itu juga masih kecil. Saya kira mengawali pekan ini memang masih cukup untuk kita bisa mengatakan kenaikan pagi ini akan sustain, ya. Tetapi setidaknya ini menjadi awalan yang cukup baik di bulan Juni, setelah di bulan Mei berakhir cukup drastis atau cukup dekat. Yeah. Apa saja yang bisa mempengaruhi? Misalnya jika kemungkinan ada technical rebound, bisa saja terjadi hal yang mempengaruhi signifikan. Misalnya nggak jadi technical rebound karena ada faktor tertentu. Apa saja kemungkinan itu? Kalau secara teknis, ya memang mungkin saja karena memang kondisi memang sudah sangat jenuh, ya. Namun demikian, sebagaimana kita ketahui bahwa khususnya saya meyakini bahwa faktor teknis ini biasanya akan lebih mengikuti apa yang terjadi secara fundamental. Dan kita melihat bahwa fundamental pasar saat ini memang sangat rentan dengan outflow investor asing, ya. Kemudian tekanan dolar pada rupiah. Nah, jadi saya kira faktor teknikal ini tidak akan menjadi concern yang utama bagi para pelaku pasar untuk melihat posisi kejenuhan daripada IHSG. Apa yang jadi parameter utama pasar ketika transaksi dengan kondisi seperti ini? Ya, saya kira mereka akan tetapkan lebih mengedepankan, ya, pendekatan secara fundamental, ya. Artinya faktor fundamental, kebijakan dan lain sebagainya itu akan menjadi perhatian. Sekiranya para pelaku pasar tidak cukup yakin dengan sejumlah fundamental yang ada, kondisi ekonomi makro, ya, dan sebagainya, ini tentu akan membuat mereka itu masih bersikap defensif, ya, kalau tidak bilang skeptis, ya, sehingga tentu akan membuat IHSG masih dalam tekanan. Bagaimana soal isu rebalancing Morgan Stanley dan juga FTSI? Ya, saya kira rebalancing itu juga mempengaruhi, terbukti mempengaruhi perdagangan di bursa, dan itu menjadi faktor eksternal yang juga menjadi perhatian pasar, di mana pasar menilai bahwa
sejumlah isu terkait dengan emiten dan sebagainya itu, ya kalau memang mereka mengacu kepada apa yang disampaikan oleh MSCI, ya tentu mereka akan juga melakukan rebalancing terhadap portfolionya juga. Jika tidak semua emiten masuk ke indeks, kenapa semua emiten merasakan dampak dari keluarnya modal asing dari FTSE dan juga MSCI? Ya, saya kira kalau kita melihat bahwa secara general ya, walaupun mungkin ada emiten-emiten yang secara spesifik tidak terkait ya, tapi ini lebih kepada bagaimana tingkat kepercayaan investor kepada kebijakan-kebijakan ekonomi, dasar fundamental-fundamental dari Indonesia saat ini. Jadi saya kira bukan hanya emiten-emiten yang sangat sensitif dengan investor asing dan dolar saja, tetapi pada akhirnya ini menjadi multidimensi ya, banyak faktor-faktor di mana emiten-emiten yang semestinya ini bisa bertahan, tetapi juga mereka mendapatkan tekanan dari situasi saat ini. Secara seasonal, kalau tahun lalu Juni adalah fase konsolidasi, kemudian baru akan mengalami rebound pada bulan Agustus. Nah, apakah bisa saja berubah fase seasonal itu, Mas Lukman? Ya, banyak yang meyakini bahwa dalam perdagangan di bursa itu harga atau pergerakan harga itu akan mengulang atau memiliki pola seperti sebelumnya. Tapi fakta hari ini bahwa tidak semua hal-hal yang terjadi di masa lalu itu bisa terulang kembali dalam momentum yang kurang lebih sama. Kalau mengambil variabelnya adalah bulan ya, seperti yang disampaikan bulan Juni akan cenderung rebound sampai bulan Agustus. Nah, itu kita harus melihat bahwa di sini ada faktor lain yang bisa mengubah hasil yang berbeda, yaitu situasi lingkungan antara periode tersebut di saat itu dengan saat ini. Kalau faktor lingkungan saat itu dan saat ini sama, mungkin hasilnya akan sama. Tetapi sebagaimana kita ketahui, sudah ada perubahan yang signifikan. Salah satunya dari MSCI, ya kan? Kemudian dari situasi global yang berbeda dengan posisi di tahun lalu. Nah, ini tentu akan membuat hasilnya pun berbeda. Saya tidak cukup yakin bahwa hasil periode antara Juni dan Agustus ini akan serupa polanya dengan hasil perdagangan tahun lalu ya, ketika seasonal. Nanti kita akan bahas ya, kira-kira arah kemana, apa yang bisa kita lihat dari pergerakan ini, dan termasuk apa yang bisa dibantu oleh pemerintah, misalnya dengan sebuah kebijakan. Kita tahu bahwa Purbaya, Menteri Keuangan Republik Indonesia, sempat menyebut menargetkan IHSG ke angka 10.000, tapi nyatanya malah justru ke 6.000, bukan ke 8.000 ke 9.000 ya, ke arah 10.000, tapi malah justru ke arah 6.000. Ada apa dengan fundamental bursa kita? Apakah sudah fundamentally broke atau memang sedang tidak diapresiasi pasar saja? Saya ke masyarakat ya, Mas Lukman, ke Pak Bram di Bogor. Selamat pagi, Pak Bram. Pak Bram, pagi ini kayaknya portofolionya hijau tuh Pak Bram ya? Apa itu Pak? Portofolionya hijau kayaknya Pak Bram pagi ini Pak. Enggak, kuning Mas. Silakan Pak Bram, diteruskan. Ya, pagi Pak Lukman. Ya, mungkin sedikit dari saya sih Pak. Saya nggak tahu, mungkin ya saya kan anggota masyarakat biasa. Saya cuma melihat nanti pemerintah ini sense of crisisnya kok nggak ada ya, karena kan untuk merubah atau membalik kondisi situasi yang seperti ini kan, kalau mau sustain kan harus fundamentalnya kan yang harus diperbaiki. Nah, perbaiki fundamental itu kan nggak semudah balik tangan. Ini perlu effort, kerja keras, komitmen segala macam lah. Tapi kok nggak ada yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini? Maksud saya apa ya? Nggak ada niat baik, nggak ada komitmen. Jadi ya hanya permukaannya aja yang diubah-ubah. Jadi ya inilah, mungkin naik sedikit nanti turun. Jadi artinya itu satu. Kedua, masalahnya adalah
investor itu kan melihatnya, apalagi yang dari luar ya, itu kan melihatnya kan geopolitik relatif dengan negara lain. Nah, Indonesia ini kan kalau dibanding dengan ASEAN, belum yang di Asia atau yang lainnya, kalah kan. Artinya dari sisi manapun lah, dari sisi kepastian hukum, dari sisi makroekonominya segala macam. Jadi apa ya, nggak tahu saya maksud pemerintah ini gimana. Itu aja sih mungkin. Baik, terima kasih ya desain kebijakan pemerintah berhubungan dengan harga saham. Apa yang bisa kita lihat dari desain kerangka ekonomi pemerintah, termasuk yang sudah dilakukan dan juga kerangka ekonomi yang dijabarkan Presiden tanggal 16 bulan lalu? Halo Mas Lukman. Ya, halo, Ya. gimana? Bagaimana kerangka ekonomi pemerintah? Apakah ini juga termasuk salah satu faktor yang membebani IHSG? Ya, kalau menurut saya bahwa tantangan terbesar saat ini bukan hanya sekedar masalah pelemahan nilai tukar rupiah yang memberikan tekanan terhadap IHSG, melainkan juga bagaimana perlunya menjaga kepercayaan pasar terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Karena dalam kondisi yang tidak pasti saat ini, memang investor itu akan sangat selektif memilih negara-negara mana yang dianggap memiliki daya tahan ekonomi yang kuat. Saya kira apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah memastikan defisit anggaran ini terkendali. Yang kedua adalah rasio utang terjaga dan program belanja pemerintah itu benar-benar produktif. Dengan mempertimbangkan 3 faktor ini, maka saya yakin bahwa pasar masih bisa memberikan toleransi terhadap tekanan eksternal sehingga bisa menjadi pijakan ya bagi IHSG untuk bisa bertahan dan bahkan mungkin rebound. Tetapi apabila reaksinya negatif, misalnya risiko fiskalnya ini justru mengalami peningkatan, ya tentu akan semakin tertekan lebih lanjut. Dan pemerintah saya kira dalam hal ini perlu juga melakukan percepatan masuknya investasi asing, investasi secara langsung ya. Kenapa? Karena investasi langsung ini yang tidak mengandalkan portofolio dana dari perusahaan itu akan jauh lebih stabil ya, seperti dengan pembangunan pabrik, kemudian industri dan penciptaan lapangan tenaga kerja. Tentu ini akan lebih sustain daripada investasi asing yang hanya masuk di bursa ya. Kemudian tentu saja yang untuk meningkatkan ketahanan ini adalah memperkuat sektor ekspor. Ini lebih cenderung bagaimana untuk menstabilkan nilai rupiah ya. Indonesia selama ini kan memang sangat sensitif terhadap harga komoditi global dunia. Nah, saya kira langkah pemerintah akhir-akhir ini ya, termasuk dengan program hilirisasi industrinya, ini bisa terus diperluas sehingga kita tidak hanya mengekspor barang mentah, ya, bahan mentah, material mentah, tetapi juga barang-barang yang jadi sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih baik. Jadi program hilirisasi ini harus tetap berjalan dan harus terus ditingkatkan. Ya, silakan dilanjut. Ya. Dan yang terakhir saya kira adalah koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan, di mana saya kira ini menjadi salah satu titik di mana para pelaku pasar ini saat ini menilai bahwa kebijakan masing-masing lembaga negara ini kurang ya, memiliki koordinasi sehingga konsistensinya cukup meragukan ya. Nah, kedepannya semakin kuatnya koordinasi kebijakan akan semakin meningkatkan tingkat kepercayaan pasar ya. Jadi saya kira di sini perlu komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan sejumlah pemangku kepentingan terkait kebijakan. Dan saya kira yang umum yang bisa dilakukan itu adalah menjaga iklim usaha, termasuk juga seperti yang disampaikan oleh Pak Bram tadi, itu terkait dengan kepastian regulasi ya. Saya kira ini juga masih perlu ditingkatkan. Terus Mas. Yang jadi sorotan adalah PT DSI, diyakini oleh Purba Yudi Sadewa bahwa DSI akan bantu pasar keuangan, tapi justru kekhawatiran timbul dan direaksi oleh pasar dengan dikoreksinya harga-harga saham yang berhubungan dengan sektoral tersebut, terutama soal sawit dan juga batu bara.
sejauh mana DSI berpengaruh ke pasar, terutama sektor-sektor yang berhubungan langsung, baik itu sawit ataupun juga batu bara? Nah, ini memang ada sedikit mungkin sedikit perbedaan ya. Satu sisi ada kebutuhan dari pemerintah dan ini untuk menjaga stabilitas. Satu sisi di kalangan pengusaha yang terkait dengan industri itu, mereka melihat apa yang akan diambil dari kebijakan ini akan menjadi kontraproduktif. Itulah sebabnya bagi pasar ini dinilai sesuatu yang negatif ya. Jadi sehingga sektor itu pun mengalami koreksi. Jadi itu sentimen positif atau negatif DSI itu? Ya, dari aspek pelaku bisnis ya, mungkin mereka menilai bahwa itu dianggap kurang positif ya, kurang baik ya. Kenapa disambut kurang baik oleh pasar sebenarnya? Ya. Kenapa Mas Lukman disambut kurang baik oleh pasar? Ya karena sejumlah mungkin kebijakan yang akan diambil itu bisa menimbulkan kerugian ya bagi mereka ya, karena aturan-aturan itu memang akan cukup baik untuk menstabilkan, tapi bagi mereka sebagai pengusaha itu dianggap mengurangi tingkat profit mereka ya, lebih seperti itu. Dengan kondisi global yang tidak menentu dan juga fundamental di dalam negeri yang sudah dianggap terdiskon, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat sebagai investor? Ya kalau masyarakat sebagai investor pada umumnya khususnya retail ya, saya kira ya, mau nggak mau ya kita akan mengikuti gelombang besar saja gitu kan. Kita tidak bisa mentiming istilahnya. Seperti yang saya bilang tadi, kita tidak bisa hanya mengandai-andaikan dengan menggunakan technical dan historical price saja gitu kan. Tetapi juga perlu memahami fundamental yang lebih detail gitu ya, bagaimana dampak daripada masing-masing kebijakan dan langkah-langkah yang diambil itu akan memberikan konsekuensi terhadap market. Dan saya kira saat ini dinamika yang terjadi itu sangat cepat sekali ya. Kita ambil salah satu contoh bagaimana nilai tukar rupiah kita ya, mana dolar ini akan cepat merespon sekali dengan sejumlah perkembangan yang terjadi di tengah geopolitik dan sebagainya. Memang ada kecenderungan bahwa dolar ini masih akan menguat seiring dengan kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat yang kecenderungannya akan mempertahankan tingkat suku bunga lebih tinggi. Ini tentu saja menjadi sinyal awal bahwa sampai Bank Sentral Amerika Serikat ini benar-benar menunjukkan sinyal mereka untuk bersikap dovish, maka saya kira rupiah masih dalam posisi tertekan. Oleh sebab itu, bagi para investor tentu bisa mempertimbangkan bahwa faktor rupiah, kemudian faktor bagaimana nilai tukar ini akan mempengaruhi arus kebijakan asing, inilah yang patut untuk disikapi. Saya kira hanya mengedepankan pandangan teknikal, apalagi historical price tahun lalu, saya kira akan menjadi hal yang kurang tepat. Sampai kapan tren ini akan terus terjadi di pasar keuangan, terutama pelemahan rupiah terhadap dolar dan juga mata uang asing lainnya, kira-kira? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa terkait dengan rupiah dolar dan nanti akan memberikan dampak pergerakan arus modal asing, kita melihat bahwa ikhwal daripada nilai tukar ini bermuara pada kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat. Di sini kita mau tidak mau harus melihat bagaimana inflasi atau fundamental Amerika Serikat pada umumnya, karena ini akan menjadi pertimbangan utama bagi Bank Sentral dalam pertemuan yang akan dilakukan di ini, ya, pertemuan kebijakan mereka. Disinyalir bahwa sejauh ini Bank Sentral itu belum akan melakukan tindakan yang cukup cukup drastis ya. Ekspektasi memang ada upaya keinginan untuk Bank Sentral itu mulai memangkas tingkat suku bunganya. Namun sejauh ini melihat data-data ekonomi fundamental Amerika Serikat,
kemungkinan opsi yang akan dilakukan oleh pemerintah oleh Bank Sentral Amerika itu adalah menahan tingkat suku bunganya atau bahkan mungkin menaikkan kembali tingkat suku bunganya. Kalau dua langkah terakhir ini diambil, maka dolar Amerika Serikat berpeluang untuk tetap menguat kembali. Itulah sebabnya setidaknya dalam satu kuartal bahkan satu semester ke depan itu potensi pelemahan rupiah ini masih tetap terbuka terkait dengan menguatnya dolar Amerika Serikat itu sendiri. Jadi saya kira ini sesuatu yang tidak bisa istilahnya kita bendung ya, bahwa ini semua memang terkait dengan situasi di Amerika itu sendiri. Meskipun ada situasi yang tidak enak, pasti ada situasi yang berbeda, ibaratnya anomali yang masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, baik itu misalnya adalah emiten tertentu ataupun juga sektoral tertentu. Apakah ada yang bisa kita pelajari ataupun kita manfaatkan dari kondisi yang tidak enak ini sebenarnya? Ya, tentu saja ada. Ya, kalau kita ketahui yang paling simpel itu adalah bagaimana pelemahan rupiah ini tentu akan memberikan potensi dalam tanda petik terhadap sektor-sektor eksportir seperti itu. Dan saya kira para investor kita itu bisa memulai ya untuk mengakumulasi emiten-emiten yang terkait dengan ekspor ini. Ya. Walaupun memang sejumlah blue chips seperti sektor perbankan dari BCA, BRI, ya. Kemudian untuk emiten lain seperti Telkom, Astra dan Merdeka Copper Gold ini bisa menjadi 5 emiten unggulan yang bisa dipertimbangkan untuk mulai diakumulasi. Kemudian ada juga pilihan-pilihan di second liner seperti Citra Tupindo, Samator, Indogas ya. Kemudian brand ya, dari itu Renewable Energy, Citra Mineral Investindo ini saya kira masih bisa menjadi pertimbangan oleh pelaku pasar ya. Jadi di tengah situasi yang justru mineral ya, Mas Lukman, lebih banyak mineral semua tadi yang di mention dan juga perbankan. Ya, karena pada akhirnya mineral dan energi ini juga akan diuntungkan ke depannya ya. Juga ini kan hanya masalah, contoh ini hanya masalah waktu saja. Harga emas itu bisa naik kembali, terus kemudian kita ketahui energi, harga minyak pun juga masih akan tetap tinggi. Terus yang ketiga adalah dalam situasi buruk apapun, mineral dan tambang ini masih tetap akan dibutuhkan dan tidak akan di stop gitu. Jadi saya kira harganya akan lebih cenderung stabil malah dan kuat. Jadi saya kira ini yang Bagaimana dengan emiten-emiten punya Konglo? Apakah juga masih punya kekuatan untuk bisa pullback atau rebound? Ya, kalau istilahnya kalau buat investor kita untuk keamanan ya, sejumlah emiten-emiten milik Konglo ini masih layak untuk tetap dikoleksi ya. Nah, bagaimanapun juga dengan latar belakang mereka tentu emiten-emiten ini akan lebih sustain ya. Jadi bisnisnya pun juga kita melihat mereka akan bisa bertahan ya, seperti itu. Ya, seru perbankan karena cukup terdiskon dengan harga yang luar biasa. Kita nggak pernah membayangkan ternyata BCA bisa juga harganya 5.700 gitu ya, Mas Lukman. Kemudian BRI harganya bisa 2.950, atau kita membayangkan bank-bank besar lainnya, BMRI misalnya juga terus terdiskon. Arahnya kemana nih bank-bank? Apakah sekarang sudah masuk ke fase bottomnya, atau justru akan ada bottom lainnya yang lebih dalam? Ya, kalau kita bicara bahwa ini mungkin memang akan ada fase di mana harga-harga yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, dan ini saya kira buat para investor retail yang cenderung bersifat investasi ya, tabung saham atau apa, ini justru menjadi kesempatan yang baik ya. Mereka itu mulai mengakumulasi, jadi mulai secara bertahap mengambil ini ya, karena saya kira itu tadi bottom ini tidak akan selamanya akan bergerak di bawah gitu.
Jadi misalnya BRI di level 3 ribuan misalnya, atau BCA di level 5 ribuan. Ya saya kira hanya masalah waktu dan tidak lama buat para investor ini kalau mau ingin hold 3 sampai 6 bulan bisa. Tapi bisa kayak mancing nangkap pisau jatuh itu bahasanya, Mas Lukman. Ya saya kira kan pergerakan pasar itu memang seperti pisau mata dua juga kan. Dan saya kira kalau menunggu bottom baru kita masuk gitu. Masalahnya kita tidak bisa men-timing gitu. Kita bisa men-timing, oh ini sudah bottom misalnya. Dari mana gitu kan? Ya kan? Karena kalau kita bicara mengenai teknikal seperti saya bilang tadi, BRI ini sudah sangat di bottom banget gitu kan. Tapi apakah kan bisa pakai sistem DCA artinya dengan kondisi ini, misalnya perbankan ya, baik BCA, BRI, BMRI atau perbankan besar lainnya, apakah bisa pakai sistem DCA, dollar cost averaging, Mas Lukman? Ya itu justru langkah yang tepat ya. Jadi mengakumulasinya dengan averaging seperti itu ya, saya kira ini merupakan langkah yang strategi yang pas untuk menangkap kejatuhan harga-harga saat ini. Sektor sawit bagaimana, Mas? Ini paling seru nih. Sektor sawit banyak yang kena imbas langsung, banyak yang kinerja keuangan di Q1 2026 juga tidak sebagus pada tahun lalu. Ada apa dan arahnya kemana kira-kira? Ya, saya kira ini kan masalah kebijakan ya, yang masih gonjang-ganjing dan sebagainya. Yang ini menimbulkan ketidakpercayaan investor terhadap sektor ini ya. Tapi kalau kita melihat bahwa bisnis secara umumnya pun bahwa sawit ini bukan sesuatu yang tidak menjanjikan ya, pasti sangat menjanjikan lah ke depannya. Tapi kan tahun lalu berkilau banget tuh kinerja keuangannya, tahun ini kan agak-agak suram sedikit. Ya kan, memang kalau bicara mengenai kinerja itu akan seperti itu gitu kan. Bahwa tahun lalu akan turun dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita melihat bahwa prospek sawit ke depannya ini ya saya kira masih tetap menjanjikan ya. Melihat bagaimana kebutuhan akan sawit ini akan terus meningkat, baik itu untuk sektor produksi ataupun untuk energi dan sebagainya, itu masih promising, masih bisa ditabung ya, Mas Lukman? Masih promising dong. Kalau tidak promising tentu tidak ada kebijakan pembukaan lahan sawit. Itulah pentingnya kita bisa lihat masa depan dengan skup ekonomi yang jangkanya lebih luas dan panjang ya, Mas Lukman ya? Iya, kebijakan itu lahir karena saya kira karena melihat ya, bahwa kebutuhan renewable energy ini yang salah satunya dari sawit ke depannya tentu akan tinggi gitu loh. Jadi saya kira ya seperti disebutkan tadi, mungkin harga emiten yang terkait dengan sawit saat ini rendah gitu. Kalau kita bicara bahwa investasi jangka menengah dan panjang ya saya kira ya masih oke-oke aja untuk masukin. Terakhir, retail bagaimana? Karena retail ini diindikasi bisa kena dampak terutama dengan munculnya koperasi desa Merah Putih. Apakah juga retail bisa diwaspadai untuk sektor kali ini di tahun ini, Mas Lukman? Untuk sektor retail sih saya kira ya memang jangka pendek terdampak oleh nilai tukar ya. Dan terkait dengan bagaimana fenomena koperasi Merah Putih ya, saya kira ini kalau memang berjalan sesuai dengan mekanismenya, ini tentu akan memberikan sentimen positif ya. Bagaimana kebijakan ini bisa membantu distribusi barang yang luas lagi ya. Nah, ini tentu akan meningkatkan sektor retail. Jadi saya kira cukup positif ya kalau kita kaitkan dengan koperasi Merah Putih ya seperti itu. Seru. Walaupun ya untuk saat ini memang sektor retail ini masih akan terdampak dengan nilai tukar ya. PDB masyarakat kita pun juga remuk seperti itu ya. Tentu ini masih menjadi istilahnya situasi yang ya masih belum tentu mengenakan gitu ya. Itu sih. On the way lah ya nyicil nabung saham yang skup atau horizonnya jangka panjang.
Mas Lukman, terima kasih insight-nya Mas. Mudah-mudahan kita semua beruntung ya di Juni 2026 ini. Selamat pagi Mas Lukman. Ya, selamat pagi Mas. Sama-sama.